Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra. Terima kasih teman-teman yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin menjawab pertanyaan rekan kita Maji Samsu. Tempo hari bertanya teman-teman ya, saya punya bahan bonsai kelapa tapi tidak mau pecah daun. Gimana agar solusinya supaya cepat pecah daun? Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab agar bagaimana cepat pecah daun ya teman-teman ya. Meskipun di dalam program bonsai kelapa saya tidak punya khusus program untuk pecah daun ya teman-teman ya, karena bagi saya pecah daun itu pasti teman-teman ya, asalkan teman-teman ya, asalkan bahan ini hidup dan subur. Sebenarnya dari kesimpulan saya teman-teman, agar cepat pecah daun itu teman-teman hanya satu teman-teman ya, yaitu tergantung pada kesuburan bahan bonsai kelapa kita teman-teman. Baik teman-teman, ini sekalian saya akan merawat ini pada tempo hari. Pada 1 minggu sebelumnya ini saya buatkan konten saya ekstrim, dan ini sudah tumbuh daun yang ke 9 apa ke 8 teman-teman. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Daun ke 8-nya sudah mekar teman-teman ya, dan daun ke 9 sudah akan mulai muncul. Nah, ini artinya bahan ini subur ya teman-teman ya. Jika bahan ini subur teman-teman, 1 bulan itu minimal dia mengeluarkan 1 daun teman-teman ya. Bahkan 1 bulan itu bisa 1 daun mekar dan 1 tunas baru akan tumbuh teman-teman ya. Nah teman-teman, sambil menjawab saya akan mengapakan, nampak dek, ini akan saya kembali saya teman-teman ya. Agar subur teman-teman, jika bahan kita tidak subur teman-teman, nah otomatis pertumbuhan daun lama teman-teman ya. Jika pertumbuhan daun lama, otomatis daun ini akan lama silih bergantinya teman-teman. Jika daun ini silih bergantinya cepat teman-teman, nah maka dia akan sudah pasti dia akan cepat pecah daun. Jadi bagaimana mungkin bonsai kelapa kita akan cepat pecah daun jika pertumbuhan daunnya satu daun itu dia sangat lama tumbuhnya teman-teman, bahkan sampai 2-3 bulan hanya 1 daun. Nah, itu saya pastikan tidak akan cepat pecah daun ya teman-teman ya. Bahkan jika kelapa gading itu 1 tahun dia belum juga pecah daun teman-teman. Dan ini sepertinya teman belum bisa kita paksakan teman-teman, ini karena masih putih, terlalu putih nih teman, kita cukupkan sampai di sini. Nah, ini kita rawat beberapa hari lagi teman. Juga berkebetulan ini pelepah masih agak pendek ini teman, belum terlalu panjang. Nah, ini kita sambung 5 atau 6 hari lagi teman-teman, baru kita habiskan hingga ke dasar. Dan kita menyambut daun ke 9-nya ini apa ke 10 nih teman-teman, menunggu mekar. Dan ini tempo hari saya buatkan kontennya belum 2 minggu teman-teman. Nah, ini daunnya sudah mulai mekar dan sudah kembali menumbuhkan daun terbarunya, itu artinya dia subur teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan rekan kita Maji Samsu. Untuk mendapatkan bonsai kelapa yang subur itu teman-teman, agar dia cepat pecah daun, agar dia cepat tumbuh besar teman-teman, itu kuncinya hanya pada kesuburan ya teman-teman ya. Untuk membuat bonsai kelapa ini subur teman-teman, bukan berpengaruh pada media tanam ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan media tanam khusus, saya hanya menggunakan media tanam tanah biasa, namun dengan campuran bahan sabut kelapa teman-teman ya, sebagai pupuk organik. Dan ini teman-teman, bahan kelapa gading ini belum pernah saya pruning satupun daun ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini daun pertama ya, masih terlihat teman-teman ya, kuncupnya ini daun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan di daun ke-6 teman-teman dia sudah belajar pecah daun ini teman-teman.
Di daun ke-6 dia sudah belajar pecah daun. Lihat, ini bukan saya sobek-sobek ya teman-teman ya. Di daun ke-6 dia sudah belajar pecah daun. Daun ke-7 bertambah banyak teman-teman. Daun ke-8 sudah bertambah banyak. Dan ini kita menunggu daun ke-9-nya. Dan ini usianya barulah 7 bulan ya teman-teman ya. Ini daun pertamanya masih terlihat. Ini kenapa bisa seperti ini teman-teman? Karena dia subur ya teman-teman. Kenapa dia bisa subur teman-teman? Hanya satu kuncinya teman-teman, yaitu dengan tidak manjanya akar serabut ini teman-teman. Jika akar serabut saat dia baru tumbuh teman-teman, di usia 2 atau 3 bulan dia sudah bisa langsung mencari nutrisi, itu artinya bahan ini akan pasti subur teman-teman ya. Jika dia sudah subur, pasti dia akan cepat menumbuhkan daun silih berganti teman-teman, dan bahan kita sudah pasti akan cepat pecah daun. Meskipun kelapa sayur teman-teman ya. Jika kelapa gading ini teman-teman pada umumnya tidak heran jika dia cepat pecah daun ya teman ya, karena dia memang cepat pecah daun. Namun jika bahan kelapa gading ini tidak subur teman-teman, dia juga akan lama pecah daunnya teman-teman ya. Jika akar serabut itu tidak langsung bisa mencari nutrisi saat dia baru tumbuh, dia juga akan lama pecah daun teman-teman ya. Itu bisa terjadi kenapa akar serabut ini tidak saat dia tumbuh tidak bisa langsung mencari nutrisi. Itu bisa terjadi karena kita membiasakannya di media air teman-teman ya, tanpa ada nutrisi bagi akar serabut, dan itu sudah saya akan pastikan dia akan lama pecah daunnya teman-teman. Nah, ini satu lagi teman-teman. Ini saya program teman-teman, ini baru berusia sekitar 12 bulan, 1 tahun teman-teman ya. Dan ini saya hanya beberapa membuang daunnya teman-teman ya. Dan ini dia belajar pecah daun di, kalau tidak salah saya nih, di sini teman-teman, di 2 daun ini di usia dia ke 8 bulan teman-teman ya. Dan ini sekarang sudah hampir 1 tahun teman-teman, dan dia sudah banyak pecah daun teman-teman ya. Ini kelapa sayur teman-teman. Jika kelapa gading tidak heran teman-teman, dia cepat pecah daun. Namun untuk ini kelapa sayur ini teman-teman, ini tergolong cepat pecah daun ya teman. Dia belajar pecah daun di usia ke 8 bulan, sama seperti konten saya yang saya pernah buatkan tentang pecah daun itu pasti teman-teman. Kenapa dia bisa cepat pecah daun teman-teman? Karena bahan ini subur. Untuk mendapatkan yang subur teman, kita harus memastikan akar serabut ini bisa langsung mencari nutrisi, dan dia tidak hanya bergantung pada nutrisi tempurungnya teman-teman, pada nutrisi batoknya. Jika dia hanya bergantung pada nutrisi batoknya, itu alamat lama pecah daunnya teman-teman. Nutrisi batoknya akan cepat habis, akar serabut tidak bisa langsung mencari nutrisi teman-teman. Itu lama pecah daun, dan bahkan pertumbuhannya seperti hidup segan mati tak mau teman-teman ya. Itu tergantung akar serabut teman-teman ya. Pada intinya cepat dan lambatnya pecah daun itu teman-teman hanya tergantung pada kesuburan akar serabut. Jika akar serabut manja teman-teman, bahan kita akan lama pecah daun. Bahkan untuk menumbuhkan satu daun dia butuh waktu 2-3 bulan. Itu dikategorikan itu bahan tidak subur teman-teman ya. Itu lebih baik kita ganti saja bahannya teman-teman, kita ulang dari baru. Itu kesalahan kita pada program pertamanya biasa teman-teman. Jika akar serabut dari pertama sudah tidak bisa mencari nutrisi, terbiasa manja, itu biasa terjadi jika saat kita memprogramnya di media air teman-teman ya, tanpa ada nutrisi seperti sabut ataupun akar kadaka kita campurkan. Itu otomatis akar serabut tidak akan bisa langsung mandiri teman-teman ya. Dia hanya bergantung pada nutrisi batok ini. Ini bisa teman-teman lihat nih, meskipun nungging ini rawan teman-teman, kalau dia goyang rawan busuk. Namun ini alhamdulillah teman-teman, ini masih asli teman-teman ya, belum ada tempelan, dan dia belajar pecah daun di usia ke-8 bulan. Saat ini dia baru sudah berusia sekitar 1 tahun lebih teman-teman ya. Dan inilah jawaban untuk pertanyaan rekan kita Maji Samsu tentang bagaimana cepat pecah daun.
Jika bahan teman-teman sudah terlanjur tidak subur, itu coba kita fokuskan kembali untuk menimbun akarnya. Pastikan akar serabut itu bisa mencari nutrisi ataupun diulang dengan bahan yang baru teman-teman ya. Namun saat pertama membuat jangan langsung memprogram bahan kita ini di media air, apalagi media air tok teman-teman. Jika teman-teman ingin memprogram di media air agar untuk mendapatkan akar panjang, itu berikan sabut di dalamnya teman-teman. Gunanya agar akar serabut ini bisa mandiri teman-teman ya, tidak bergantung pada nutrisi batoknya. Cukup sekian jawaban pertanyaan rekan kita Maji Samsu. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.